Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, apa kabar? Masih bersama aku Wak ya, M360 Channel. Seperti biasa Wak ya, M360 Channel sebuah hiburan yang menyuguhkan cerita horor. Nah, tapi karena berhubung di bulan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, jadi aku Wak nggak bercerita horor dulu ya Wak ya. Aku akan bercerita tentang cerita-cerita Islami dan cerita-cerita tentang Ramadan Wak. Nah, sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Wawa yang sudah terus menonton dan mensubscribe dan mensupport channel aku Wak ya. Semoga Wawa di sana dalam keadaan baik dan melimpahkan rezeki dari ilahi Wak ya. Nah Wak, kali ini aku akan bercerita tentang Ramadan Wak ya, atau bulan puasa. Nah, pastinya Wawa semua pada puasa kan hari ini. Di sini saya coba menyajikan atau menyuguhkan sebuah cerita tentang Ramadan, yaitu asal usul puasa Ramadan. Ya, mungkin banyak juga yang sudah tahu ya Pak ya, tapi ada juga yang belum tahu. Makanya yang belum tahu, tonton video ini Wak, biar Wak tahu asal usul puasa Ramadan pertama kali di bumi dilaksanakan oleh manusia. Sebelum aku melanjutkan ceritanya Wak, aku mohon maaf sebesar-besarnya Wak ya. Aku tidak memberikan suatu Wak, merasa aku tuh lebih pintar, lebih jago, lebih hebat Wak ya. Cuma di sini aku menyuguhkan saja Wak sebuah edukasi, video edukasi cerita asal usul Ramadan Wak ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya yang lebih paham, yang lebih tahu, yang lebih tinggi ilmunya dari aku Wak. Oke Wak? Seperti biasa Wak ya, bulan puasa Ramadan dilaksanakan bagi umat muslim seluruh Indonesia bahkan dunia, dan itu adalah suatu kewajiban bagi muslim untuk melaksanakannya, karena puasa Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga yang harus kita laksanakan dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Nah Wak, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh ya Wak ya, pada bulan Ramadan. Nah Wak, sebenarnya tahu nggak Wak, bagaimana awal mula puasa dilakukan dan kapan sejarah puasa Ramadan untuk pertama kali diwajibkan? Nah, di sini aku Wak coba memberikan sedikit edukasi sejarah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan Wak ya, menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin. Ya, di situ Wak mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah Wak ya, Nabi Nuh ini melakukannya setelah turun dari bahtera atau perahu atau kapal ya, setelah badai menghantam negeri kaumnya. Yang kita tahu ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah Wak, puasa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam Wak dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dirinya dan kaum-kaumnya dari badai dan banjir. Nah, seperti kita ketahui ya, sementara itu saat pada Nabi Muhammad SAW, Rasul kita Wak, tiba di Madinah pada masa hijrah, beliau melihat orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, Rasulullah kemudian bertanya kepada salah satu dari mereka Wak tentang alasan berpuasa, dan orang Yahudi menjawab bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun ya, seperti Wak tahu ya kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Lalu Wak, Nabi Musa alaihissalam kemudian berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, gitulah Wak ya, awalnya
siapapun yang ingin berpuasa boleh melakukannya, dan siapapun yang ingin membatalkan puasanya diperbolehkan juga, Wak. Dan hanya perlu menggantinya dengan memberi makan pada orang-orang miskin. Nah, di sini, Wak, ya. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa, dan tidak boleh memilih untuk berbuka hingga matahari terbenam. Ya, gitulah, Wak, ya. Tapi, Wak, bagi mereka yang lanjut usia masih diberikan keringanan untuk berbuka dengan syarat tetap memberikan makanan untuk orang miskin. Nah, di sini, Wak, saya sedikit memberikan sebuah ayat yang tertulis. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Lalu, Wak, ya, sebelum turunnya ayat yang diwajibkan puasa Ramadan, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram tadi, Wak, yang dikenal dengan Hari Asyura. Nah, Wak, ya, pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Subhanahu wa taala bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, saat itu, Wak, Rasulullah baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekah saat ini, Wak. Tapi, Wak, namun di sini, Wak, pelaksanaan puasa Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap, Wak, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini, Wak, bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Namun, Wak, ya, sebenarnya sih sejak zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah, Allah sudah memerintahkan kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa sebenarnya, Wak. Ya, seperti biasa, Wak, ya, mereka itu menentang, Wak. Kemudian Allah kembali memerintahkan puasa Ramadan pada zaman Rasulullah SAW. Sebenarnya, Wak, ya, dulu sebelum ayat Al-Quran mengenai puasa turun, Rasulullah selalu menjalankan ibadah puasa selama 3 hari pada setiap bulannya, Wak. Ya, sebagaimana ibadah yang diwajibkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, selain itu, Wak, ya, Rasulullah juga selalu itu, Wak, menjalankan ibadah puasa pada 10 Muharram yang seperti yang saya katakan tadi dikenal sebagai Hari Asyura. Nah, disinilah, Wak, ya, asal usul mulanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu, Wak, diperintahkan kembali pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Pada zaman dulu Rasulullah berhijrah dari Makkah, Wak, ke Madinah sebagai upaya agar terhindar dari gangguan kaum Quraisy. Selain itu, Wak, ya, hijrahnya Rasulullah juga sebagai bentuk penyempurnaan syariat Islam. Nah, di sini juga saya katakan, Wak, ya, perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu sebenarnya didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tertera di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Ya, seperti ini, Wak, ya, bunyinya, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa. Nah, pada hari-hari lainnya, Wak, ya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Nah, Wak, setelah firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, Wak, puasa Ramadan menjadi suatu ibadah yang wajib
untuk dilakukan oleh umat Islam selama 1 bulan penuh, sesuai dengan rukun dan syariat agama. Puasa juga merupakan bentuk penyempurnaan agama, Wak ya. Sebagaimana bahwa puasa masuk dalam rukun Islam yang ketiga yang seperti kita ketahui, Wak ya. Sehingga dengan ini umat Muslim wajib menjalankannya. Apabila seseorang itu tidak mengerjakannya, maka dirinya akan mendapatkan seperti biasa, Wak, itu dosa, Wak ya. Seperti biasa pasti Wak tahu ya, waktu puasa itu dari awal dan akhirnya waktunya, Wak ya. Di sini juga saya coba memberikan edukasi aja, Wak ya kan, Wak, biar ya menjadi suatu pelajaran, Wak, bagi yang belum paham ya. Kalau yang lebih paham, lebih pintar ya mungkin dah paham, Wak ya. Puasa itu, Wak, dijalankan dengan menahan diri dari hawa nafsu, makan, minum yang dimulai dari sebelum terbit fajar sampai waktu terbenamnya matahari. Tapi, Wak, di zaman sekarang kan sudah ada jadwal ya, Wak. Kapan imsak ya, kapan waktu berbuka puasa sudah ada ditentukan jadwalnya. Jadi lumayan tahulah, Wak ya, jadwal waktu kapan berpuasa dimulai dan akhir dari puasa. Nah, sementara itu, Wak, sedikit lagi nih, Wak ya. Ibadah puasa, Wak, memiliki keistimewaan tersendiri, Wak, dibanding dengan ibadah lainnya. Sebagai mana ini telah diriwayatkan oleh Rasulullah bersabda, Wak ya kan, Wak, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, nah, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat, Wak. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Wak, yang begini ya, artinya nih, Wak ya. Nah, kecuali amalan puasa, Wak. Nah, amalan puasa ini, Wak, adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkannya dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Wak ya, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, Wak, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Ya, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya minyak kasturi, Wak. Nah, betapa hebatnya kan, Wak, orang berpuasa sebenarnya. Nah, Wak, di sini saya sedikit memberikan tahu ya, atau ya sebuah edukasi kembali, Wak ya, hikmah dari puasa Ramadan ini, Wak ya. Yang paling utama itu, Wak, adalah memperbanyak amal dan membentuk kepribadian muslim yang bertakwa, Wak ya. Nah, karena itu, Wak, ibadah itu tidak terbatas, Wak, hanya menahan lapar dan dahaga, Wak, atau menahan haus gitu ya, Wak ya. Atau serta dari menahan syahwat ya, dari mulai terbit fajar atau waktu imsak ya, Wak ya, sampai terbenamnya matahari atau waktunya berbuka, Wak ya. Nah, di sini, Wak, hikmah dan filosofinya atau makna yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadan itu, Wak, selama sebulan penuh ini, Wak. Sebenarnya, Wak ya, sejatinya itu, Wak ya, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wak, tentunya memiliki hikmah dengan pemahaman atau filosofi dan makna mendalam yang perlu umat Islam pahami dan mengerti, sehingga kita itu, Wak, nggak melakukan ibadah puasa itu, Wak, hanya cuman, Wak ya, ikut-ikutan saja, Wak, hanya tren-trenan, Wak ya, seperti zaman sekarang nih banyak tren-trenan, Wak ya, ikut ini ikut itu, enggak, Wak. Karena apa? Harus dari filosofi, hikmah, dan dari hati kita sendiri untuk melakukan ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, Wak ya, hikmah bulan Ramadan itu ya, Wak, sebenarnya satu, Wak, menjadi manusia bertakwa, Wak ya kan. Lalu kita memberikan bukti bahwasanya manusia itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu, Wak, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Wak. Lalu, Wak, mengasah kesabaran kita. Lalu terjaga dari perbuatan tercela. Nah, sebagai ladang amal juga, Wak ya. Nah, supaya menjadi manusia Qurani dan meleburkan dosa, Wak. Lalu, Wak, didoakan, Wak, kita nih didoakan oleh malaikat, Wak, dan dibebaskan dari api neraka, Wak. Lalu mengajarkan kita untuk bersolidaritas, Wak ya, dan melatih kedisiplinan. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Wak ya. Tapi di sini juga saya memberikan sebuah edukasi, Wak ya,
cemana ataupun tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Ya, Wak. Di sini juga saya mengutip dari pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa itu, Wak, ternyata mempunyai 3 tingkatan, Wak, ya. Ya, itu, Wak. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasa khusus buat orang khusus. Di sini, Wak, saya mendapatkan informasi, Wak, ya, dari Imam Ghazali dalam kitabnya, dikutip dari kitabnya, Wak, ya, Ihya Ulumuddin, menerangkan tingkatan-tingkatan dalam puasa Ramadan itu atau berpuasa, Wak. Ada itu saumul umum, saumul khusus, dan saumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang khusulil khusus. Yang pertama itu ya puasanya orang awam atau puasa orang awam. Nah, level puasa ini, Wak, biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dan sudah menjadi kebiasaan umum, Wak. Biasa-biasa sajalah, atau mungkin kalau di scrolling itu nilainya ya cuma baru-baru good lah gitu, Wak, ya, belum very good ataupun ya excellent, Wak, ya. Praktek puasa yang dilakukan di level ini, Wak, sebatas menahan haus dan lapar serta hal-hal lain yang membatalkan puasa secara syariat. Nah, yang kedua itu, Wak, ya, puasanya orang khusus. Nah, ini sebagai saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Nah, di level ini, Wak, nilainya itu very good. Karena apa? Berpuasa, mereka tuh berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan. Tapi, Wak, di sini, Wak, ya, mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Mulutnya pun, Wak, bukan saja menahan diri dari mengunyah, tapi juga menahan diri dari segala yang mengandung dosa, Wak, ya. Walaupun, Wak, di zaman sekarang ini mungkin termasuk juga menahan jari-jarinya, Wak, ya. Ya, seperti kita tahu, Wak, ya, di zaman canggih ini ya selalu banyak orang menyebarkan berita hoak, ya. Maka hati-hati jari-jarinya, Wak, ya, untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, yang ketiga, Wak, ya, yang saya sebutkan tadi, puasanya orang super khusus. Nah, level yang paling tinggi menurut klarifikasi Imam Al-Ghazali disebutkan saumul khususil khusus. Ini adalah praktek puasa orang-orang yang ya begitu istimewa, ya, excellent, Wak. Di atasnya very good. Nah, mereka nggak juga menahan diri dari maksiat dan juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiran, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Wak. Sebenarnya, Wak, ya, standar batalnya puasa bagi mereka sangat tinggi, yaitu apabila terbesit di dalam hatinya aja, Wak, ya, dalam hatinya dan pikirannya itu tentang selain Allah Subhanahu wa taala, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan di dunia, harta kekayaan, jabatan, semua yang di dunia dipikirkan pasti akan membatalkan puasa bagi orang-orang yang super khusus. Ya, Wak, bayangin aja, ya, hanya memikirkan harta aja, Wak, ya, harta, kedudukan, jabatan, ya, Wak, ya, serta duniawi itu aja udah bisa membatalkan, hanya memikirkan aja, Wak. Nah, kita ini banyak orang nggak sanggup untuk menahan itu, Wak. Karena apa? Udah tergila dengan dunia, Wak. Oke, Wak. Puasa di level ketiga ini puasanya para nabi, Wak. Ya, seperti kita ketahui, ya, orang-orang yang mempunyai suatu super khusus, Wak, ya, sidikin dan mudarabin. Nah, sementara di level kedua puasanya orang-orang soleh. Nah, tapi bukan soleh, Wak, ya, maksudnya orang-orang salih atau orang yang beriman, orang yang soleh, bukan Wak soleh, ya, Wak, ya. Nah, belum tentu Wak soleh itu soleh, kan, Wak, ya. Pastinya Wak bingung kan. Jadi di level kita ini apa puasanya, tingkatannya yang selama ini kita lakukan sebagai orang-orangnya mungkin orang awam gitu, Wak, ya. Pastinya Wak penasaran. Nah, di sini juga aku memberikan edukasi sedikit aja, Wak, ya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga mengklarifikasikan orang berpuasa di level tersebut tidak lain tujuannya adalah agar kita nih setiap tahun berpuasa Ramadan bisa menaiki tangga yang lebih tinggi dalam kualitas ibadah puasa. Nah, itu dia, Wak. Jadi kita ini tangga
kalau dibaratkan tuh kita di tangga awal Wak, untuk menjenjang naik ke atas gitu, supaya keimanan kita kuat gitu Wak ya. Nah di sini saya kembali ya Wak ya, itu sebenarnya Wak, puasa ini sudah ada di sejak zaman Nabi terdahulu Wak ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di sini juga saya memberikan edukasi lagi Wak ya, puasa itu Wak ya, puasa sudah ada itu Wak di sejak zaman Nabi Adam. Nah Nabi Adam ini berpuasa pada hari-hari putih atau Ayyamul Bid selama 3 hari, yaitu seperti di tanggal 13, 14, 15 Wak. Nah lalu Wak itu ya, selain Nabi Adam juga saya katakan tadi cerita di awal itu ya, udah ada sejak Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh juga berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Wak, setelah diselamatkan dari badai besar yang menghancurkan kaum dan negerinya, yaitu ya seperti Wak tahu ya kisah Nabi Nuh ya Wak, dengan bahterahnya ataupun kapalnya itu Wak ya. Lalu Wak, seperti mungkin ya di sini saya pun terkejut Wak, ternyata Wak, selain Nabi Adam dan Nabi Nuh dan Rasulullah, ternyata puasa juga sudah ada sejak di zaman Nabi Daud. Nah Nabi Daud ini Wak berpuasa sehari, puasa sehari tidak. Nah maksudnya dikelang Wak, ini hari puasa besok enggak, besok puasa besok enggak. Mungkin Wak pasti bingung kan, baru tahu nih kan Wak, Nabi di zaman Nabi Daud sebenarnya udah ada puasa ya kan Wak. Selain itu Wak, udah ada juga di zaman Nabi Ibrahim ya kan. Nabi Ibrahim Wak alaihissalam berpuasa ketika dilemparkannya beliau ke dalam api besar atas perintah penguasa yang lalim. Yang kita tahu ya kisah Nabi Ibrahim ya Wak ya. Nah puasa juga ternyata Wak sudah ada di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini berpuasa selama 40 hari Wak, ketika dia sedang ini Wak bermunajat di Gunung Tursina. Nah di sini Wak harus kembali kalau mau tahu ya Wak baca kembali kisah Nabi Musa. Lalu Wak ya, puasa juga sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Nah seperti yang kita ketahui ya, Nabi Yusuf ini berpuasa ketika sedang menjalani masa tahanan, akibat dia tuh atau beliau difitnah telah berbuat tidak senonoh kepada Zulaikha Wak. Nah kalau Wak penasaran juga ya Wak itulah Wak ya, kalau ketahui dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau Wak mau tahu kisah-kisah Nabi, silahkan komen Wak ya. Nah biar saya ceritakan kisah Nabi-Nabi alaihissalam dan Rasulullah dengan teknik dan level dan cara aku Wak ya. Jadi mana tahu kepingin Wak ya, silahkan komen Wak, request pun boleh. Nah semenjak Nabi-Nabi alaihissalam tersebut di atas sudah menjalankan puasa Wak, makanya setelah itu diturunkan kembali di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah. Nah setelah Rasulullah mulailah Wak, setelah Rasulullah itulah diwajibkannya puasa Ramadan dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian itu terus dijalankan puasa Ramadan hingga sampai saat ini Wak. Kalau sementara itu ya, puasa Ramadan ini diperintahkan pada tahun 2 Hijriah Wak. Nah di situ dan Rasulullah beserta berpuasa 9 Ramadan Wak. Saya perjelas lagi Wak ya, puasa bulan Ramadan ini diperintahkan pada tahun 2 Hijriah dan Rasulullah, damai dan berkah Allah bersertanya, berpuasa 9 Ramadan Wak. Nah di sini An-Nawawi rahimatullah berkata Wak dalam Al-Mazud, Rasulullah SAW berpuasa Ramadan selama 9 tahun karena puasa tersebut diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, Wak, itulah tadi Wak ya sejarah puasa Ramadan, yaitu dari puasanya Nabi Nuh alaihissalam, awal tradisinya puasa. Ya Wak ya. Di sini saya persingkat dikit atau ngambil intisari atau garis besarnya Wak ya, dari puasanya Nabi Nuh alaihissalam
Menurut Imam Al-Qurtubi tadi wa ya, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang melaksanakan puasa wa. Karena setelah beliau diselamatkan dari badai besar yang menghancurkan kaum dan negerinya, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa. Namun puasa yang dilakukan pada Nabi Nuh alaihissalam ini belum memiliki aturan wa, seperti puasa Ramadan yang kita kenal saat ini wa. Nah, lalu puasa di zaman Rasulullah SAW, sebelum kewajiban puasa Ramadan diturunkan wa, Rasulullah SAW dan umatnya sudah terbiasa melaksanakan puasa wa pada hari-hari tertentu. Ya, sepertinya misalnya contohnya example puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 Ayyamul Bid, serta puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram wa. Nah, barulah pada tahun kedua Hijriah, sekitar 18 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan wajib puasa Ramadan. Dan di sini wa ya, Rasulullah SAW itu selama hidupnya melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali wa. Puasa ini menjadi salah satu ibadah yang diutamakan wa. Nah wa, ini ya, di sini selain hikmah puasa Ramadan juga mempunyai suatu tujuan yang lebih mendalam wa ya. Seperti itu wa, kita itu bisa meningkatkan ketakwaan wa, dengan menahan diri dari segala-gala yang dihalalkan seperti makan dan minum wa ya. Dan kita dilatih mengendalikan hawa nafsu dan fokus hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ya, kita bisa melatih kesabaran wa. Nah, puasa juga mengajarkan kesabaran dalam menghadapi cobaan atau ujian dalam kehidupan kita sehari-hari wa. Nah, lalu wa, kita juga di sini wa ya bisa membersihkan jiwa dan raga. Selain aspek spiritual, puasa juga wa ternyata memberikan manfaat kesehatan wa, dengan memberikan waktu istirahat bagi setiap pencernaan. Lalu wa, selain itu wa, selain ketiga itu ada lagi satu wa, hikmah dari puasa Ramadan dan tujuannya itu bisa menyucikan hati kita wa. Nah, di sini kita bisa menyucikan hati dengan menahan diri dari perbuatan buruk. Nah, itulah wa ya, supaya apa wa? Diajarkan kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Selain hikmah wa ya, di sini juga saya memberikan edukasi keutamaan puasa wa. Nah, puasa itu memberi banyak keutamaan wa, diantaranya itu dibukanya pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka wa, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Menurut Bukhari dan Muslim wa. Nah, keutamaan juga wa ya, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan juga menjadi momen turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lalu wa, jangan lupa wa, di bulan Ramadan itu atau Ramadan ini adanya malam yang khusus 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Tapi wa, bukan Lailatul Bakar wa ya. Kebanyakan nih orang-orang berpuasa wa, udah mendekati seminggu mau menjelang lebaran tuh udah bukan Lailatul Qadar yang dipikirkan wa, tapi Lailatul Bakar wa. Oke wa? Oke, kita kembali ke tujuannya tadi. Nah, adanya malam Lailatul Qadar wa ini ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini hanya ada di bulan Ramadan. Nah, lalu yang terakhir wa ya, kita itu mendapatkan doa yang mustajab. Setiap doa yang dipanjatkan saat berpuasa memiliki atau bisa berkhasiat berpeluang besar wa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah wa, itulah tadi wa ya, cerita tentang Ramadan atau kisah-kisah Islami yang bertajuk aku menyuguhkan sebuah asal usul puasa Ramadan, termasuk hikmah, tujuan, awal mula, dan sejak kapan puasa itu dilaksanakan wa. Seperti yang saya keterangkan tadi wa ya. Semoga video ini menjadi edukasi dan menjadi ilmu supaya kita bisa memperdalam keimanan kita untuk menjalankan puasa Ramadan dengan sepenuh hati dan ikhlas wa ya.
Dan semoga para uawa di sana melaksanakan puasanya hingga sebulan penuh tanpa terganggu dalam segala suatu hal apapun, agar mendapatkan pahala yang lebih besar dan manfaat dan hikmah yang sangat besar Wak ya. Insya Allah Wak ya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bila ada waktu, saya akan kembali cerita atau kisah islami tentang beberapa hal mengenai bulan Ramadan ini. Wawa bisa request mau cerita apa, silahkan komen. Saya akan kembali menceritakannya sesuai dengan karakter dan skill dan level dan kemampuan aku sendiri Wak ya.